Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Selamat siang. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam pembelajaran kimia hari ini, yang mana pada pembelajaran kimia hari ini apa yang akan mau kita bahas? Sudah membaca bahan ajarnya? Yakin? Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, lalu kepada kita semua selaku umat. Baiklah anak-anak sekalian, untuk mengecek kesiapan pembelajaran hari ini, Bapak ingin dipimpin oleh satu orang untuk berdoa. Silakan pimpin. Ya, sebelum pelajaran marilah kita berbagi berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih. Nomor satu sudah memimpin awalan dari pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Kemudian seperti biasa kita cek presensi atau daftar hadir untuk pembelajaran kita hari ini dengan cara silakan di depan ada barcode ya, dan juga ada link yang bisa kalian ketik langsung ya. Tinggal kalau sudah tersedia scannernya di HP-nya silakan langsung scan, langsung isi nama. Di situ ada kelas, ada hari beserta tanggal ya. Kalau tidak bisa di HP-nya tidak ada aplikasi untuk scanner, silakan langsung diketik saja form Google ya, silakan juga. Silakan isi saja, di situ ada nama, ada kelas, ada hari serta tanggalnya ya, diisi saja ya. Daftar hadirnya diisi. Bosnya. Oke, yang masuk di sini ada 24, berarti yang tidak hadir 2 orang. Yang tidak hadir itu ada siapa? Kita kenapa? Kita izin. Kita izin terus. Kita izin. Ujang Maman kenapa? Kita izin. Ujang Maman. Jangan. Oke, sudah diisi daftar hadirnya. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ada tata tertib atau aturan pembelajaran untuk di pelajaran kimia. Siapa yang mau membacakan tata tertib? Oke, silakan. Tata tertib pembelajaran. 1. Peserta didik tidak boleh makan atau minum di kelas. 2. Peserta didik tidak boleh meninggalkan kelas tanpa izin guru. 3. Peserta didik tidak boleh ikuti kelas. 4. Peserta didik tidak boleh mengerjakan tugas selain pelajaran kimia. 5. Peserta didik tidak boleh tidur selama pembelajaran berlangsung. Terima kasih semua yang sudah membacakan tata tertib pembelajaran kimia hari ini. Kemudian ya, persepsi anak-anak sekalian mungkin masih ingat pembelajaran yang kita lakukan di kelas 10. Ada itu yang namanya konfigurasi elektron. Ada yang masih ingat konfigurasi elektron itu apa?
Oke, silakan Ananda baca apa konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah distribusi elektron pada setiap orbital atom. Jadi konfigurasi elektron itu adalah distribusi elektron pada orbital atom. Ya, kita sudah pelajari itu di kelas. Masih ingat ya semuanya? Ya. Kemudian apa itu sistem periodik unsur? Siapa yang masih ingat? Oke, silakan Ananda Alisa, boleh. Sistem periodik unsur adalah susunan unsur-unsur atom berdasarkan nomor atom atau pemilikan sifat-sifat. Oke, sistem periodik unsur adalah apa maksudnya? Susunan Berdasarkan berdasarkan kemiripan sifat. Jika ada terdapat golongan yang sama berarti apa yang samanya? Kalau golongannya sama berarti yang samanya adalah elektron valensi. Kalau periodenya sama berarti yang samanya apa? Kulit valensi. Masih ingat lah? Masih ingat ya? Mudah-mudahan masih ingat. Yang terakhir yang harus Ananda kalian masih ingat juga adalah ikatan kimia. Siapa yang masih ingat apa itu ikatan kimia? Oke, Ananda Siska, boleh bacakan apa itu Ikatan kimia adalah interaksi antar molekul akibat adanya gaya tarik menarik antara dua atom atau molekul yang membentuk senyawa sehingga menjadi stabil. Terima kasih ya, Ananda Siska. Jadi ikatan kimia itu adalah interaksi antar molekul akibat gaya tarik menarik. Ya, akibat gaya tarik menarik. Ya, itu adalah ikatan kimia. Ikatan kimia itu apa aja? Masih ingat? Ikatan ionik, ada ikatan kovalen, ikatan logam, dan ikatan kovalen koordinasi. Ya, itu adalah beberapa ikatan kimia yang sudah kita pelajari di kelas ke-10. Ya. Nah, untuk mengingat juga apa itu gas mulia, Bapak akan tayangkan video abstraksi berikut. Bentar ya. AUX mode. Tahukah kamu, sebesar apapun ukuran balon yang kita tiup, mengapa tidak bisa melayang di udara? Sedangkan balon yang dijual tukang balon bisa melayang di udara. Mengapa berbeda? Ternyata balon yang kita tiup berisi gas karbon dioksida, sedangkan balon yang di tukang balon berisi gas helium. Ketika ditimbang, gas helium memiliki berat yang jauh lebih rendah daripada gas karbon dioksida. Gas helium dalam jumlah yang besar bisa menembakkan balon udara loh. Helium termasuk dalam satu golongan unsur yang memiliki tingkat kereaktifan yang rendah, karena helium dan satu golongannya sudah stabil, berbeda dengan unsur golongan lain yang masih membutuhkan unsur lain juga untuk membuatnya bisa stabil. Oleh karena itu, helium dan satu golongannya disebut gas mulia. Tahukah? Apa itu yang disebut gas mulia, barusan? Apa yang membedakan gas mulia dengan unsur yang lain? Gas mulia yang stabil. Gas mulia itu bersifat stabil. Ya, sedangkan unsur di golongan lain itu tidak stabil. Makanya dia disebut gas mulia karena sifatnya yang stabil. Ya. Kemudian apa manfaat dari mempelajari gas mulia? Ya, di sini dari pembelajaran unsur gas mulia kita akan tahu bahwa unsur gas mulia manfaatnya sangat banyak untuk kehidupan sehari-hari. Salah satunya ada gambar yang Bapak sajikan di depan, ada gambar apa? Udara. Ya, nah, pengisi gas balon udara itu salah satunya adalah unsur dari gas mulia. Yang unsurnya apa nanti kita pelajari dalam kegiatan itu. Ya, itu mungkin manfaat dari pembelajaran kita. Ada juga masih banyak manfaat-manfaat yang lain. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran
mungkin juga boleh dibacakan oleh satu orang. Siapa? Ya, silakan. Mbak Sinta, boleh. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran dengan menggunakan inquiry terbimbing. Satu, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kelimpahan, kecenderungan, sifat fisika dan kimia, manfaat dan proses pembuatan unsur-unsur gas mulia. Dua, serta menyajikan data hasil penelusuran informasi, sifat dan pembuatan unsur-unsur gas mulia. Terima kasih Mbak Sinta sudah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun dari tujuan pembelajaran yang dua tadi, maka kita spesifikasikan untuk pembelajaran kita hari ini terdiri dari materi pokok yang akan kita pelajari. Yang pertama, adanya bagaimana kelimpahan unsur gas. Kemudian, bagaimana kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia gas seperti apa. Gas berdasarkan jari-jari atomnya seperti apa, titik nolnya itu seperti apa, kita akan pelajari hari ini. Kemudian manfaat unsur gas mulia yang tadi juga sudah Bapak utarakan bahwa sangat banyak manfaat dari unsur gas mulia. Salah satunya adalah pengisian gas balon udara. Yang keempat, bagaimana cara pembuatan gas mulia untuk membuatnya itu caranya seperti apa nanti kita pelajari bersama ya. Itu adalah materi pokok kita hari ini. Nah, untuk Bapak menilai kemampuan awal dari Ananda sekalian, apakah Ananda kalian membaca bahan ajar yang sudah Bapak sharekan atau berikan di pertemuan sebelumnya? Silakan Anda sekalian scan kembali ya, scan barcode yang di depan, Nah, kalau ada kesulitan untuk scan barcode, Bapak juga sudah tulis link Google Form di bawah. Jadi tinggal ketik saja. Kalau tidak bisa scan, tinggal ketik linknya di bawah ya. Silakan kerjakan, Bapak kasih waktu 5 menit. Sudah keluar soalnya. Nah, kalau tidak bisa scan itu di bawah ada. Bisa diketik langsung. Udah semuanya udah scan? Soalnya Udah. Nih, Bapak di sini tampilkan waktu mundur ya. Waktu mundur nanti setelah 5 menit pas berarti pengerjaan soal berikutnya juga ya. Kalau yang sudah beres 2 menit atau 1 menit beres, sudah langsung aja submit ya. Kalau kalian membaca bahan ajarnya, sudah pasti kalian bisa menjawab soal-soal dari boleh, yang sudah boleh langsung kirim.
Ya, 14 orang tambah 14 orang. Waktunya 2 menit lagi. 12 orang. 14. 5 orang. Kerjakan semampunya saja. Semampunya saja. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Untuk selanjutnya, supaya tidak ngantuk, kita kerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD di sini ya memuat kegiatan yang harus kalian kerjakan berkaitan dengan tentunya dengan unsur gas mulia ya. Nah, adapun nanti di LKPD-nya ada orientasi, ada eksplorasi, pembentukan konsep serta aplikasi dan kesimpulan. Ya, kadang Bapak bagikan LKPD-nya nanti kita kerjakan secara berkelompok ya. Boleh dilihat, silakan yang KPD-nya dilihat, dibaca. Di halaman paling depan jangan lupa isi nama, kelas serta kelompok. Ya. Untuk nama itu yang tidak hadir jangan ditulis. Ya, yang hadir saja ditulis, yang hadir ini. Sudah isi namanya? Silakan petunjuknya boleh dibaca ya. Tujuan pembelajaran ada di sana. Ya. Kemudian di dalam LKPD ada berapa kegiatan? Ada 4 kegiatan ya. Yang dimana dari keempat kegiatan itu memuat singkat dari yang namanya orientasi, ada eksplorasi, kemudian ada aplikasi dan kesimpulan yang akan kita simpulkan nanti secara bersama-sama. Nah, teknis pengerjaan dari LKPD ini silakan kalian kerjakan per sintak. Misalkan
Kegiatan 1 itu orientasi, maka semua orientasi kalian baca semuanya. Mulai kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, dan juga kegiatan 4. Itu ya. Nah, berarti langkah yang pertama yaitu orientasi. Kegiatan apa saja dalam orientasi? Yaitu di sini Bapak telah menyajikan informasi mengenai unsur gas. Ya, di sana ada bagaimana kelimpahannya, kecenderungannya. Di situ silakan kalian baca. Ya, untuk orientasi. Bapak kasih waktu 3 menit untuk membaca orientasi. Ya. Jadi orientasi setiap tujuan pembelajaran itu berbeda ya. Setiap materi pokok itu mempunyai orientasi yang berbeda. Ya, jadi pahami dulu orientasinya seperti apa. Nanti kita lanjutkan ke sintas yang selanjutnya ya. Atau ke langkah selanjutnya. Sudah selesai ya? Sudah. Sudah? Kemudian setelah kalian menyimak atau melihat membaca informasi dalam orientasi, juga di situ ada yang namanya eksplorasi dan pembentukan konsep. Nah, dalam eksplorasi dan pembentukan konsep, Bapak sudah menyajikan ada yang berupa tabel, ya? Ada tabel ya? Ada. Setiap kegiatan ada tabelnya? Nah, ada. Kecuali kegiatan 4. Kalau tidak salah kegiatan 4 itu tidak ada tabelnya ya. Nah, di eksplorasi dan pembentukan konsep, kalian perhatikan tabel serta jawab pertanyaan kunci terkait tabel tersebut. Nah, selain tabel di bawahnya ada pertanyaan kunci yang harus kalian jawab. Ya, pertanyaan kunci itu untuk menjawab apakah kalian memahami konsep dari tabel yang ada di eksplorasi. Ya, di situ ada pertanyaan kunci yang harus kalian jawab. Gitu ya. Sudah dipelajari kan bahan ajar ada? Ada bahan ajar yang sudah ada. Silakan kalian isi eksplorasi dan pembentukan konsep di setiap kegiatan. Bapak kasih waktu 10 menit ya, per kegiatan 10 menit sampai selesai. Nah, boleh jadi mulai dari kegiatan 1 boleh. Setiap kegiatan kan kegiatan 1 ada eksplorasi pembentukan konsepnya, kegiatan juga ada, kegiatan 3 dan kegiatan 4. Ya. Kalau ada yang tidak dipahami silakan.
Ya, boleh digunakan HP-nya untuk membaca bahan kajian. Bahan kajian sudah diberikan. Coba saja. Buka WA-nya. Jadi komdono di alam sudah Paham ya yang harus dilakukan, paham? Aplikasi belum? Eksplorasi dan pembentukan konsep. Ada? Ya. Kecuali di kegiatan 3, ya, kegiatan 3 itu pembentukan konsepnya, nanti sekalian mengaplikasi. Ya, karena pertanyaannya sama.
untuk senyawa menurunkan dalam bentuk atomnya. Sudah selesai? Mana kesulitannya di mana? Ada kesulitan? Sudah selesai? Ya? Ya. Nah, untuk selanjutnya, ya, kalau eksplorasi dan pembentukan konsep itu sudah selesai kalian kerjakan, baru kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu aplikasi. Di situ Bapak sudah membuat soal-soal pertanyaan berkenaan dengan apakah kalian dapat mengaplikasikan konsep yang sudah kalian dapatkan berkaitan dengan gas mulia dengan cara menjawab soal. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, silakan kalian kerjakan langkah dari aplikasi. Bapak kasih waktu 15 menit. Ya, 15. Selesai. Konsepnya sudah kalian dapatkan. Tadi konsepnya sudah dapat, tinggal kita aplikasikan konsep yang sudah kita pahami tadi, ya. Ya, itu semuanya di sini. Sampai aplikasi. Kalau kalian kebingungan, silakan tanyakan saja. Ya. Nanti kalian mau mana? Iya. Nah, jadi berdasarkan jadi kecenderungan seperti apa? Dari HE, PN, kan ini kan HE, PN. Dari HE PN semakin apa? Apakah semakin meningkat atau semakin turun? Ya. Atau apakah dia semakin rendah atau semakin
tinggi titik leleh atau titik bibitnya ya. Dilihat dari HE sampai apa? Tadon atau RN. Bagaimana kecenderungan energi ionisasi unsur? Melihat energi ionisasinya yang mana? Energi pengionan. Nah, kecenderungannya seperti apa? Semakin dari apa? Dari HP ke air. Ini sama dengan titik lain dari HP ke air semakin semakin tinggi, benar? Ke bawah semakin semakin ini semakin Nah, silakan kerjakan, jangan lupa secara diskusi ya. Berharap semua anggota kelompoknya itu berperan aktif dalam berdiskusi ya.
semakin dari atom itu naik seiring dengan nomor atom naik dari atom lagi lihat apa yang membuat radon mempunyai ciri-ciri yang paling nah, kenapa jadi jantung radon karena iya radon itu karena nomor paling karena nomor atom itu kan konsepnya semakin besar nomor atom ada dalam makin besar radon paling besar dalam keseluruhan. Sehingga kan aku gerak-gerak masih terus sampai ke sana dia terima nomor atom sana cuma apa yang membuat pada gas mulia mana paling besar dari kenapa? Nyamuk kecil dengan macam bagaimana? Ini bukan penelitian nomor atau? Nah, apa yang ada jarak tahunan antara satu golongan itu paling besar. Menyamin dengan dari apa namanya? Nomor atomnya paling besar. Jadi jawabannya karena itu yang membuat kenapa disebut. Kan ini jawab ya. Bagaimana pendidikan atom mulia dengan dari semakin nomor atom semakin ada atom atom semakin itu semakin semakin tinggi
ini. Saya berubah surat. Anu nyambung ke jadi apa sih? 10 bahkan mas. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman kalian. Di situ ada di aplikasi, kenapa unsur radon mempunyai apa yang membuat unsur radon mempunyai jari-jari atom paling besar di antara unsur gas mulia yang lain. Ingat tadi konsepnya adalah semakin besar atau semakin tinggi nomor atom, maka jari-jari atom semakin besar. Nah, kita lihat apakah nomor atom radon paling apa di sana? Paling besar. Berarti otomatis, otomatis jari atom radon itu paling besar. Karena nomor atom radon itu nomor atom paling tinggi atau paling besar di antara unsur gas mulia yang lain. Atau kalau dilihat dari sistem periodik unsur paling mana? Paling mana posisinya paling unsur radon di dalam sistem periodik unsur di golongan 8A itu paling apa? Paling bawah atau paling bawah itu otomatis paling itu kan? Ya seperti itu. Nanti Bapak juga akan jelaskan nanti di akhir ya. Semuanya Bapak jelaskan. Sudah selesai? Sudah selesai? Waktunya sudah. Iya semuanya. Kan kalian tadi lamun aplikasi semuanya dari kegiatan 1 sampai kegiatan 4 itu isi. Yang belum? Kegiatan apa? 4. Kegiatan 4. Silakan isi. Kegiatan 4 juga langsung diisi. Kegiatan 4 itu karena di situ hanya yang dibahas adalah manfaat. Jadi isi sekaligus dari mulai eksplorasi, konsep dan aplikasinya langsung. Ya, eksplorasinya kalian cari saja sumbernya dari bahan ajar, ada manfaat dari atau cara pembuatan dari gas mulia, unsur gas mulia. Ya, untuk kegiatan 4 Bapak juga kasih waktu gunakan 10 menit ya. Untuk kegiatan aja kan minum obat aja. Minum obat aja. Kita mau masak video minum kosong lah. Untuk kegiatan 3 karena itu pertanyaannya berdempet di kertas kosongnya saja, boleh di belakangnya, boleh di pinggirnya, boleh ya. Yang kegiatan 3 yang belum.
Iya. Ini dia weh. Lawan cepat tulis we kegiatan
Kita pokoknya selesai pekerjaan KPD itu sampai jam 2 atau jam 14.30 ya, jam 14.30 pastikan semua pertanyaan yang ada di KPD itu sudah selesai dijawab ya. Berdasarkan perbedaan titik hijab Serena titik di dengan pemberian tekanan 200 terus yang kedua Sudah selesai ya, waktunya sudah habis. Nah, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil dari pekerja kelompok atau pekerjaan dari LKPD-nya, pengerjaan LKPD-nya. Hasil dari pengerjaan LKPD-nya kalian presentasikan di depan dengan kelompoknya ya, sesuai dengan kelompoknya. Kalau kita kejar waktunya kita semua, tapi paling tidak ada perwakilan yang presentasi satu atau dua kelompok yang ke depan dan mempresentasikan hasil LKPD-nya ya. Baik, untuk presenter yang pertama boleh kelompok 3, boleh sudah siap kelompok 3? Boleh silakan ke depan kelompok 3. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami.
Berdasarkan tabel 1, urutkan unsur gas mulia yang paling banyak terdapat di alam. Dibuka. Oh, masa. 1. Helium, 2. Neon, 3. argon, 4. krypton, 5. xenon, dan 6. radon. 2. Berdasarkan tabel 1, kenapa unsur gas mulia yang terdapat di alam tidak dalam bentuk senyawa? Karena sesuai dengan namanya, unsur-unsur gas mulia memiliki elektron valensi penuh sehingga di alam tidak ditemukan dalam bentuk senyawa, melainkan dalam bentuk atom-atomnya dikatakan sebagai unsur bebas. Aplikasi unsur gas mulia apakah yang paling banyak terdapat di alam, yaitu unsur gas mulia argon. Kedua, unsur gas mulia apakah yang paling sedikit terdapat di alam, dan jawabannya adalah gas mulia radon. Kegiatan 2. Pertanyaan fungsi. Berdasarkan tabel di atas, bagaimana kecenderungan titik leleh dan titik didih unsur gas mulia? Gas mulia He ke Rn, kecenderungan titik leleh dan titik didihnya semakin rendah. Yang kedua, bagaimana kecenderungan energi ionisasi unsur gas mulia? Gas mulia He ke Rn, kecenderungan energi ionisasinya semakin menurun. Yang ketiga, bagaimana hubungan kenaikan nomor atom unsur gas mulia dengan jari-jari atomnya? Hubungan kenaikan nomor atom dan jari-jari atom semakin meningkat. Yang keempat, jika ditinjau dari nomor atomnya, bagaimana konfigurasi elektron pada unsur gas mulia? Konfigurasi elektron dari He ke Rn semakin meningkat. Aplikasi 1. Apa yang membuat unsur radon mempunyai jari-jari atom paling besar? Karena radon memiliki nomor atom paling besar di antara unsur gas mulia yang lainnya. 2. Hal apa saja yang membuat unsur gas mulia bersifat biner? Karena unsur gas mulia sudah sangat stabil. Kegiatan yang ketiga, pembentukan konsep dan aplikasi. Yang pertama, unsur gas mulia apakah yang digunakan untuk membuat campuran gas oksigen dalam alat bantu napas penyelam, serta jelaskan kenapa unsur tersebut yang digunakan. Jawabannya, helium karena memiliki campuran 20% oksigen digunakan untuk pernapasan para penyelam. Yang kedua, kenapa unsur Rn digunakan untuk sistem peringatan gempa? Jawabannya, karena untuk sistem peringatan gempa, kadar Rn pada bebatuan dijadikan indikator adanya gempa bumi. Yang ketiga, jelaskan manfaat dari unsur Xe. Jawabannya, pengisi lampu reklame. Kegiatan 4. Eksplorasi pembentukan konsep dan aplikasi. 1. Bagaimana cara pengambilan helium He dari gas alam? Jawabannya, helium dapat diperoleh dari gas alam yang diembunkan sehingga diperoleh produk yang berupa campuran helium He, gas nitrogen N2, dan pemotor. Untuk memperoleh gas helium murni, dilakukan proses ekstraksi gas alam, kemudian dilakukan pemurnian dengan proses sistem kriogenik dan aerosolisi. 2. Bagaimana pengambilan Ne, Ar, Xe dari udara? Jawabannya, dilakukan pemisahan udara dari CO2 dan uap air. Selanjutnya, udara diembunkan dengan pemberian tekanan 200 atm dan diikuti dengan pendinginan cepat.
Hasil dari proses ini adalah sebagian besar udara membentuk gas air dan adonan gas mulia. Lebih banyak sekitar 60% dari gas mulia AR, KR, ST bisa udara yang berisi HE dan ME tidak mengembun karena titik didih ini sangat rendah. 3. Bagaimana proses destilasi bertingkat? Jawabannya adalah proses pemisahan zat berdasarkan perbedaan titik didih zat titik didih. Dan titik didih N2 paling tinggi sehingga N2 dapat dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian AR dan O2 dipisahkan, sedangkan XI dan SR dan KR dipisahkan pada tahapan destilasi berikutnya. 4. Bagaimana cara memperoleh unsur radon Rn? Jawabannya radon diperoleh dari peluruhan unsur radioaktif U238 dan peluruhan langsung Ra226. Radon cepat menurun menjadi unsur lain. Radon mempunyai waktu paruh 3,8 hari. Silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, kelompok lagi. Silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kali ini. Kegiatan 1. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis kelimpahan unsur gas mulia yang terdapat di alam melalui bahan ajaran dengan benar. Pertanyaan 1. Berdasarkan tabel 1, urutkan unsur gas mulia yang paling banyak terdapat di alam. Argon, neon, helium, krypton, xenon. 2. Berdasarkan tabel 1, kenapa unsur gas mulia yang terdapat di alam tidak dalam bentuk senyawa? Jawabannya karena unsur gas mulia bersifat stabil. Pertanyaan aplikasi. Unsur gas mulia apakah yang paling banyak terdapat di alam? Jawabannya argon. 2. Unsur gas mulia apakah yang paling sedikit terdapat di alam dan kenapa demikian? Jawabannya radon karena bersifat radioaktif dengan waktu paruh yang pendek. Kegiatan 2. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia gas mulia melalui diskusi kelompok menggunakan bahan ajar dengan benar. Pertanyaan nomor 1. Berdasarkan tabel di atas, bagaimana kecenderungan titik leleh dan titik didih unsur gas mulia? Titik leleh semakin ke bawah semakin tinggi, sedangkan titik didih semakin ke bawah semakin tinggi. Yang kedua, bagaimana kecenderungan energi ionisasi unsur gas mulia? Semakin ke bawah semakin kecil. Bagaimana hubungan kenaikan nomor atom unsur gas mulia dengan jari-jari atomnya? Semakin ke bawah semakin besar. Jika ditinjau dari nomor atomnya, bagaimana konfigurasi elektron pada unsur gas mulia?
atom dari He ke Rn semakin besar. Pertanyaan aplikasi. 1. Apa yang membuat unsur radon mempunyai jari jahit atom paling besar? Karena nomor atom radon lebih besar dari atom yang lain. 2. Apa yang membuat unsur gas mulia bersifat inert? Karena unsur gas mulia sudah memenuhi kaidah oktat dan nukleat. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu menganalisis manfaat unsur gas mulia melalui bahan ajar dengan waspada. Pertanyaan 1. Unsur gas mulia apakah yang digunakan untuk membuat campuran gas oksigen dalam alat bantu nafas penyelam serta menjelaskan kenapa unsur tersebut yang digunakan Lewung dengan campuran unsur gas oksigen karena memiliki titik kuat yang sangat rendah. Pertanyaan 2. Kenapa unsur Rn digunakan untuk sistem peringatan gempa? Karena Rn pada bebatuan dijadikan indikator adanya gempa bumi. Pertanyaan 3. Jelaskan manfaat dari unsur St. Jawabannya fungsi lampu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan berakhirnya presentasi yang barusan disampaikan, maka sekarang kita beralih ke kesimpulan pembelajaran yang sudah kita dapatkan, ya. Kesimpulannya boleh kita lihat, ya. Kesimpulan hasil pembelajaran dengan cara melihat materi pokok yang sudah kita terima. Materi pokok yang sudah kita terima adalah yang pertama, kelimpahan unsur gas mulia. Oke, bagaimana kelimpahan unsur gas mulia? Kesimpulannya adalah apa? Bosan yang sudah kalian pelajari. Bagaimana kesimpulannya? Dilihat dari kelimpahan unsur gas mulia bahwa gas mulia itu bagaimana? Kelimpahannya seperti apa? Tadi bahwa unsur gas mulia terdapat di alam pada bentuk atau pada sifatnya yang stabil pada unsur bebas dan tidak terdapat pada keadaan senyawa. Itu kan ya? Jadi kelimpahan unsur pada gas mulia itu tidak terdapat pada keadaan senyawa. Kenapa itu terjadi? Karena dia stabil. Kemudian kenapa itu terjadi? Karena dia stabil. Yang kedua, sifat fisik dan sifat kimia gas mulia. Kenapa dia stabil? Yang pertama, Memenuhi kaidah oktat dan nukleat. karena sudah memenuhi kaidah oktat dan nukleat. Bisa dilihat dari mana? Dari konfigurasi elektron. Rata-rata elektron valensi dari golongan gas mulia itu adalah 8 kecuali He. Itu adalah kesimpulan dari sifat fisik dan sifat kimia. Nah, manfaatnya, manfaat gas unsur gas mulia itu sangat banyak. Ya, dimulai dari pengisian balon gas, pengganti alat napas di maut, kemudian lampu reklame, ada juga apa namanya pendeteksi untuk unsur radon. Ya, itu adalah manfaatnya. Cara pembuatannya itu macam-macam, ada melalui destilasi, ada apa lagi?
pengembunan, kemudian apa? Itu adalah cara pembuatan gas medan. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, kemudian, setelah tadi kita melakukan pre-test, sekarang post-test. Waktunya 5 menit. Caranya masih sama seperti tadi, di-scan, kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaan, ya. Karena 3 menit, oke, tos beres. Ya, silakan kerjakan post-testnya. Kerjakan, ya. Kita lihat responnya. Nilainya sudah keluar? Bagaimana nilainya? Ada peningkatan? Si ada ya? Ya, sangat besar. Sudah selesai semuanya prosesnya? Oke, sekarang kita untuk video penguatan ini ada video sekitar beberapa menit. Penguatan untuk pembelajaran yang hari ini. Jika kita melihat pada bagian paling kanan dalam tabel periodik unsur, kita akan mendapati unsur-unsur golongan 8A yang disebut dengan gas mulia. Sampai jam 3. Kenapa unsur-unsur ini disebut gas mulia? Karena pada suhu ruang unsur ini berwujud gas. Selain itu, juga dikenal dengan kestabilannya sehingga sukar bereaksi dengan unsur lainnya. Bahkan dulunya gas mulia disebut sebagai gas inert karena dianggap tidak dapat bereaksi dengan unsur lainnya. Barulah pada tahun 1962 Niels Bohr mereaksikan xenon dengan PtF6 dan menghasilkan senyawa gas mulia yang pertama kali, yaitu xenon hexafluoroplatina. Baru setelahnya ditemukan senyawa-senyawa lainnya dari unsur gas mulia. 6 unsur alami yang tergolong gas mulia yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Kestabilan dari gas mulia dapat disebabkan karena beberapa hal, di antaranya konfigurasi elektron yang stabil. Konfigurasi elektron gas mulia berakhir pada konfigurasi doublet untuk helium dan oktet untuk unsur lainnya. Semua elektron pada sekulitnya sudah berpasangan, sehingga menyebabkan unsur ini stabil karena sukar membentuk ikatan kovalen dengan atom lain. Selain itu, unsur-unsur gas mulia memiliki energi ionisasi yang tinggi sehingga sulit membentuk ion positif, dan juga memiliki afinitas elektron yang rendah sehingga menyebabkan atom-atom gas mulia
mulia sulit mengikat elektron untuk menjadi ion negatif. Hal ini mengakibatkan gas mulia sukar perikatan secara ionik. Karena sifatnya yang stabil, di alam gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomi. Gas mulia terdapat di atmosfer dalam jumlah kecil. Argon merupakan unsur gas mulia yang memiliki kelimpahan paling banyak di antara unsur lainnya. Sementara radon bersifat radioaktif dan memiliki waktu paruh yang relatif pendek, sehingga radon akan kembali meluruh menjadi unsur lainnya. Beberapa ahli berhasil mensintesis senyawa gas mulia dari unsur argon, kripton, xenon, dan radon. Helium dan neon diketahui tidak mengalami reaksi kimia membentuk suatu senyawa. Kereaktifan unsur gas mulia meningkat dari argon ke radon sehingga semakin mudah bereaksi dengan unsur yang memiliki keelektronegatifan tinggi seperti oksigen dan fluor. Untuk sifat fisis unsur-unsur gas mulia dapat diamati melalui data berikut. Dari data densitas atau kerapatan unsur gas mulia dapat kita ketahui dari helium ke radon kerapatannya semakin besar. Sedangkan untuk jari-jari atom semakin bertambah dari helium ke radon. Hal ini berbanding terbalik dengan energi ionisasi gas mulia, di mana energi ionisasinya dari helium ke radon semakin berkurang. Titik leleh dan titik didih yang dimiliki unsur gas mulia sangat rendah. Titik didihnya hanya beberapa Celcius di atas titik lelehnya. Seiring bertambahnya massa atom dan jari-jari atom, kekuatan penyalanan bertambah, sehingga titik leleh dan titik didih dari helium ke radon semakin bertambah. Helium biasa digunakan sebagai pengisi balon udara karena sifatnya yang ringan dan ringan. Selain itu, helium juga biasa digunakan sebagai pelarut gas oksigen karena sifatnya yang ringan dan pelarutannya dalam jarak yang rendah. Neon biasa digunakan untuk lampu reklame karena gas neon dalam tabung bertekanan rendah akan menghasilkan cahaya merah dengan intensitas tinggi jika diberi tekanan listrik. Selain itu, lampu di bandara umumnya menggunakan neon sebagai pengisinya karena cahaya yang dihasilkan dapat menembus kabut. Argon biasa digunakan sebagai pengisi dalam beberapa bola lampu karena sifatnya yang tidak reaktif sehingga filamen wolfram tidak mudah putus. Argon juga biasa digunakan untuk atmosfer pada pengelasan lokal. Kripton biasa digunakan pada lampu kilat fotografi dan juga sebagai pengisi lampu fluorescen. Xenon dapat digunakan dalam pembuatan lampu untuk bakterisida. Selain itu, xenon juga dapat digunakan sebagai obat bius atau anestetik. Namun, penggunaannya sangat terbatas sehubungan dengan harganya yang mahal. Radon digunakan dalam radioterapi kanker sebagaimana sifatnya yang radioaktif. Selain itu, radon dapat menjadi indikator keberadaan mineral radioaktif seperti biji uranium dalam tanah maupun batuan. Demikian penjelasan mengenai gas mulia. Itulah penjelasan atau penguatan pada unsur gas mulia. Kemudian ini adalah materi selanjutnya. Ini tugas buat kalian untuk materi selanjutnya, yaitu kalian baca di sini ada yang saya kasih kotak hitam. Di sini adalah unsur pada gas atau unsur halogen yang dimana pada sistem periodik itu disimpan pada golongan 7A. Nah, golongan unsur inilah yang harus kalian baca untuk bahan kita belajar minggu depan. Ya, itu tugasnya dari saya. Kemudian kita refleksi sebentar, sekitar 3 menit untuk pembelajaran hari ini. Apakah pembelajarannya seperti apa, kesan pembelajaran kita? Nah, caranya kalian isi saja, tinggal kasih counter saja, isi nama, ya, isi nama, kemudian kelas dan kasih centang sesuai dengan yang kalian. Kalian kesan kalian pada pembelajaran hari ini. Ya. Boleh. Itu baru berapa? Iya, sudah dia. Wow. Saya kumpulkan sekalian. Thank you.
Sekolah jam 3 itu sekolah. Itu adalah observasi, kalian tinggal kasih tanda centang saja. Ya, ada. Masih tanda centang saja gitu ya. 14. Tanda centang dan itu. Ya, di lembar observasi siswa gitu ya. Di situ ada nilai 1 sampai 4. 1 sampai 5. Ya, dimulai dari PS itu tidak setuju, KS itu kurang setuju, S itu R itu ragu-ragu, S itu setuju dan SS sangat setuju. Ya. Ya, di lembar observasi saja. Nanti di pertemuan sudah boleh. Yang sudah silakan kumpulkan beserta OKPD-nya dikumpulkan. Saya senang melihat media interaktif pada pembelajaran kimia unsur. Saya merasa pembelajaran kimia unsur bermanfaat untuk kehidupan. Sudah semuanya sudah? Tinggal dah. Setelah terima kasih ya atas pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya. Amin. Seperti saya menyampaikan untuk bagi anda sekalian yang mendengarkan pembelajaran hari ini, saya tutup dengan doa subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.